Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. فقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita ba'da Ramadan dalam kajian hadis rutin kita. Tentu kita berdoa semoga kita semuanya menjadi alumni Ramadan yang bertakwa. Pertanyaan berikutnya adalah apa indikator takwa? Jika benar-benar kita sukses dan berhasil meraihnya melalui perguruan tinggi Ramadan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an menjelaskan beberapa indikator takwa itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu. Janganlah kalian saling dengki, hasud. Wala tanajashu. Jangan kalian saling menipu. Wala tabaghalu. Jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru. Jangan kalian saling membelakangi, menjauhi satu sama lain. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah sebagian kalian membeli atas barang yang sudah dibeli oleh saudaranya, merampas hak sebagian saudaranya yang sudah bertransaksi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim dimanapun, apapun profesi pekerjaannya, adalah saudara muslim yang lain. La yazlimuhu, dia tidak akan pernah menzalimi saudaranya. Wala yakhdhuluhu, dan tidak akan membiarkan. Khudlan itu membiarkan. Maksudnya ketika ada saudaranya membutuhkan, tidak membiarkan. Ketika ada saudaranya terzalimi, tidak membiarkan. Ketika ada saudaranya perlu dibantu, tidak membiarkan. Ketika ada saudaranya perlu ditolong, tidak mendiamkan. Wala yahkiruhu, dan juga tidak menghinanya, mengerdilkannya, memojokkannya. Kata Nabi, at-taqwa hauna. Takwa itu adanya di sini. Dan beliau yushir ila sadrihi. Beliau menunjuk kepada dadanya. Dan beliau mengatakan itu salasa marrat. Jadi beliau mengatakan at-taqwa hauna. Beliau ingin menegaskan apa sih takwa itu? Di mana sumber takwa itu? At-taqwa hauna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. At-taqwa hauna. Bihasbi imri'in min asy-syar'i yahqira akhahu al-muslim. Cukuplah seseorang itu masuk dalam jeratan keburukan ketika dia menghina, mengerdilkan, menyepelekan, menjelek-jelekan saudaranya sesama muslim. Kullul muslim alal muslim, setiap muslim atas saudaranya sesama muslim haram damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya.
sehingga validitas dan originalitas hadis ini bisa dipertanggungjawabkan dan tidak boleh kita meragukannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa saja yang mencakup dalam takwa itu. Ternyata cakupan takwa itu begitu luas. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menjelaskan bahwa at-taqwa hauna, takwa itu adanya di sini, adanya di hati. Kenapa? Karena memang takwa itu adalah bersumber dari hati. Dan kita tahu amalul qalb, bahwa perbuatan hati adalah aslun li amalil jawarih. Dia merupakan pijakan dasar yang memproduksi amal jawarih, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita ini. Sumbernya adanya di hati. Wa kullu a'mal jawarih, semua amal perbuatan yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita itu mutafarri'an min amalil qalb, itu berawal dari amal hati. Karena itulah di dalam hadis sahih yang lain, sebagaimana hadis yang sangat populer kita membaca, Nabi menjelaskan ala wa inna fil jasadi mudghah, bahwa di dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging yang sangat fundamental, sangat penting. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh, maka seluruh anggota tubuh akan baik. Wa idza fasadat, dan apabila dia buruk, fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb, kalau dia rusak, busuk, maka semuanya menjadi busuk, dan itu adanya hati. Jadi hadis ini at-taqwa hauna tidak boleh disalah mengerti, disalah pahami, bahwa seakan-akan yang penting itu adanya di hati takwa itu. Bagaimana perilaku kita, bagaimana akhlak kita, itu seakan-akan tidak ada korelasi dan hubungannya. Tentu pemahaman yang salah. Sebagian saudara kita ada yang mendalili kekurang komitmennya terhadap ajaran Islam dengan mengatakan yang penting itu kan hati. Masalah saya nggak sholat, masalah bagaimana saya dengan aurat saya dan seterusnya, itu kan nggak ada hubungannya. Yang penting itu hati. Bagaimanapun juga meskipun saya begini-begini, hati saya bagus. Sebagian orang sering mendalili kekurangan dirinya dengan ungkapan seperti itu, bahkan kemudian berdalil dengan hadis at-taqwa hauna. Sementara lupa bahwa ketika Nabi menekankan kepada ungkapan at-taqwa hauna, diawali hadis ini dengan bagaimana seorang itu tidak boleh saling hasad, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling menipu, tidak boleh saling membelakangi, tidak boleh merampas hak orang lain, tidak boleh menzalimi, tidak boleh menghina, mengkerdilkan, memojokkan, menjelekkan, dan seterusnya. Padahal semua itu ternyata ada korelasi kuat dengan takwa. Oleh karena itu, alumni Ramadan yang benar-benar bertakwa tentu mencakup, mengkombinasikan semua unsur takwa itu. Dan kalau kita membaca dalam hadis yang lain juga ayat-ayat Al-Quran, maka kita temukan bahwa indikator takwa itu adalah diantaranya ia akan tampil menjadi manusia-manusia yang tidak hanya memiliki nilai kebergunaan bagi dirinya, tapi juga memiliki nilai kebergunaan bagi orang lain. Jadi hubungan dengan sesama, hubungan dengan tetangga, hubungan yang baik dalam bekerja, profesionalisme dalam bekerja, komitmen dengan apa yang sudah kita tanda tangani, kita sepakati, itu ternyata juga bagian dari takwa. Itu semuanya masuk dalam indikator takwa. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam ayat 177 surat Al-Baqarah. Dan ayat ini turun untuk mengklarifikasi, meluruskan persepsi dan pemahaman sebagian masyarakat waktu itu yang memahami yang namanya kebaikan itu hanya sebatas menghadapkan wajah ke barat dan ke timur saja. Gerakan-gerakan menghadapkan wajah ke timur atau ke barat itu hanya itulah sebagian mereka maknai sebagai kebaikan. Sementara bagaimana pengaruh dari
gerakan ibadah ritualnya itu dalam kehidupan nyata sosial, seakan-akan itu tidak ada hubungannya. Maka Allah turunkan, laisal bir antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu hanya ketika kalian menghadapkan wajah ke timur dan ke barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Rukun iman, akidah, keimanan yang itu adanya di hati. Kepercayaan kita terhadap hal yang gaib itu semuanya juga bagian dari kebaikan, bagian dari takwa. Tapi apakah hanya berhenti sampai di sini? Tidak. Wa atal mala ala hubbi dzawil qurba. Semangat kita untuk berbagi, menolong saudara-saudara kerabat kita, memberikan harta kita, saling hadiah menghadiahi, memberikan harta yang kita cintai kepada dzawil qurba, wal yatama wal masakin, anak yatim, miskin. Ternyata ini juga bagian dari takwa. Wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah. Bagaimana takwa itu juga dibuktikan dengan penunaian ibadah. Jadi tidak bisa orang kemudian mengatakan meskipun saya enggak sholat tapi saya beriman loh. Meskipun saya tidak membayar zakat tapi hati saya baik, iman saya baik. Tidak bisa. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Wal mufuna bi ahdim idza ahadu. Ternyata takwa pun adalah juga menyepakati, menepati dan komitmen dengan apa yang sudah ditandatangani, apa yang sudah disepakati. Perjanjian, surat perjanjian kerja, baik secara lesan, janji secara lesan, tertulis ataupun apapun yang sudah disepakati, ketika seorang komitmen konsisten dengan itu juga bagian dari takwa. Wal mufuna bi ahdim idza ahadu. Bahkan ada ayat secara khusus bahwa kejujuran seorang mukmin juga dilihat dari kebenaran dalam komitmen tentang itu. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud wal mufuna bi ahdi idza ahadu was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Juga ketika seorang itu sabar, ketika seorang itu siap menahan, ya, untuk senantiasa menjaga keimanan keislamannya dalam suasana suka maupun duka. Wahinal ba'as, para ulama tafsir mengatakan wahinal ba'as itu ketika suasana kondisi umat tidak dalam keadaan baik, tetap dia berpihak dengan umat, tetap dia bersama dengan umat, bersama dengan iman dan Islamnya. Wahinal ba'as berarti ini juga bagian takwa. Maka ditutup oleh Allah dengan ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang-orang yang memiliki kriteria sifat-sifat di atas, adalah orang-orang yang jujur, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Hadirnya dhamir hum dalam ayat ini, kata sebagian ulama tafsir mengatakan aila ghairuhum, seakan-akan mereka yang tidak memiliki kriteria ini bukanlah orang yang bertakwa, hanya mereka lah orang yang bertakwa itu. Jadi itulah takwa. Bagaimana takwa itu ternyata ada dimensi akidah, keimanan, tapi juga ada dimensi sosial, dimensi ya hubungan dengan sama dan seterusnya. Dan itu juga yang kemudian dipertegas oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang lain, yaitu pesan Nabi, bekalan yang disampaikan diberikan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal, maka Nabi memberikan bekalan, wasiat. Ada 3 bekalan yang diberikan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ketika akan berangkat ke Yaman untuk mendakwai masyarakat Yaman, penduduk Yaman. Maka Yaman menjadi negeri muslim, diantaranya bifadlim minallah, karena karunia Allah, juga karena jasa perjuangan dari Mu'adz bin Jabal. Maka ketika itu Nabi memberikan 3 bekalan. Kata Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Engkau akan pergi ke Yaman. Di Yaman sana kondisi masyarakatnya dari sisi ideologi berbeda dengan apa yang engkau hadapi di Mekah. Di Mekah mereka menyembah berhala, tapi di Yaman mereka adalah ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Maka bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasan tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Sebagian ulama hadis mengatakan
ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa orang yang bertakwa itu bukanlah malaikat yang tanpa dosa. Maka alumni Ramadan tidak berubah dia menjadi malaikat yang tidak pernah akan melakukan dosa. Dia tetap manusia, tetapi pancaran sinar keimanan ketakwaan yang ia peroleh itu akan membuatnya ketika lalai, lupa, terlanjur melakukan dosa, maka segera ia dibimbing dengan takwanya itu untuk kemudian segera bertobat kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar. Makanya jika terlanjur melakukan keburukan, cepat segera bangkit, lakukan kebaikan supaya kebaikan itu bisa menutup keburukan. Dan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, interaksi sosial yang baik. Pergaulah manusia dengan akhlak yang mulia. Dimulai dengan ittaqillah, ditutup dengan wa khaliqin nas. Apa artinya? Bahwa ternyata ada korelasi hubungan yang kuat antara bagaimana cara seseorang berinteraksi sosial itu dengan takwa. Jadi menilai di antara indikator takwa seseorang adalah dilihat bagaimana interaksi sosialnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ia memperlakukan orang lain, bagaimana ia memperlakukan istrinya, memperlakukan suaminya, bagaimana anaknya, hubungan dengan tangganya, hubungan dengan anak buahnya, atasannya, mitra bisnisnya, mitra kerjanya. Ternyata ini semuanya juga ada hubungan, korelasi kuat dengan takwa. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kemudian kalau kita baca di dalam nusus Qur'aniyah, maka juga kita temukan di antara indikator takwa itu adalah ia akan tampil menjadi manusia-manusia yang tajam daya furqonnya, yaitu tajam daya furqonnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-Anfal ayat 29, ayat yang tadi kita baca di awal, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah, wahai orang beriman, jika jujur benar-benar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi alumni Ramadan yang bertakwa apa? Ya ja'al lakum furqana, maka Allah akan jadikan baginya furqan. Jadi ketajaman takwanya akan mudah baginya untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sehingga nggak perlu lagi minta fatwa, jelas mana yang khair, yang baik, mana yang syar. Dia akan meminta fatwa kepada dirinya yang sudah dihiasi dengan takwa. Maka dalam hadis yang lain Nabi mengatakan istafti qalbak, sebelum bertanya kepada orang, tanya pada dirimu, hatimu. Kalau hati ini bersih, tersinari dengan takwa, maka dia akan bisa menuntun, oh ini baik bagi kepentingan dunia akhirat, oh ini tidak baik bagi keluargaku, oh ini baik bagi urusan dunia, oh ini tidak baik bagi urusan akhiratku. Jadi ia dengan mudah ketika dihadapkan dengan opsi-opsi pilihan-pilihan, maka dia akan mudah furqonnya, menghantarkan ketajaman furqonnya, kemudian dia akan tanpa ragu-ragu dengan keyakinan penuh dia akan memilih, oh ini baik, oh ini ada yang lebih baik, maka dia pasti akan memilih yang lebih baik. Oh ini sunnah, oh ini fardu, pasti akan memilih yang fardu. Oh ini sunnah muakkadah, oh ini sunnah biasa, pasti memilih sunnah muakkadah. Oh ini fardu kifayah, oh ini fardu ain, pasti dia akan memprioritaskan yang fardu ain. Dan begitu dalam urusan, semua urusan hidupnya, maka ini ketajaman furqan ini akan terlihat dengan jelas bagi orang bertakwa. Maka dalam semua sepak terjang hidupnya dia akan selalu memikirkan itu. Dengan mudah dia akan membaca mana yang membawa kepada kebahagiaan dunia akhiratnya, mana yang hanya membawa kepada kebahagiaan dunia sesaat, hanya beberapa saat, beberapa tahun, tapi menjerumuskan kepada kesengsaraan dunia yang abadi, dan mana yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat yang hakiki. Maka dia akan memiliki itu. Terakhir Bapak-Bapak sekalian, ketika seorang memiliki takwa, indikatornya adalah dia akan menjadi manusia-manusia yang tidak akan pernah mendiamkan kemungkaran, kezaliman ada di rumahnya, di lingkungannya, tetapi dia selalu ingin berpartisipasi aktif, berkontribusi
untuk meminimalisir kezaliman, kemungkaran itu, karena dia tahu bahwa itu juga bagian dari takwa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Bahwa orang yang bertakwa ternyata adalah orang yang selalu memiliki kepedulian untuk memiliki andil saham untuk semangat melakukan perbaikan untuk kepentingan kebaikan keluarganya, kebaikan masa depan masyarakatnya, bangsa dan negaranya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyampaikan kepada kita, pembiaran terhadap kemungkaran, pembiaran terhadap kemaksiatan, pembiaran terhadap kezaliman itu justru akan mempersingkat kehidupan kita, akan menjerumuskan kepada kehancuran, menjerumuskan kepada kesengsaraan. Bukankah di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar? Hendaknya kalian semangat berkontribusi dalam amar ma'ruf nahi munkar, tentu dengan hikmah sesuai dengan potensi kemampuan masing-masing. Dan kalau itu kalian lakukan akan bahagia, membawa kepada keberkahan hidup. Atau kalau itu kalian tinggalkan, aula yushakanallahu ayyab'atsa 'alaikum 'iqaba, atau kalau kalian tinggalkan itu, cuek, tidak peduli dan tidak punya andil untuk itu, bahkan membiarkan, maka Allah akan kirim azab, bencana, krisis dalam berbagai macam aspeknya. Dan kemudian datanglah satu fenomena, tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian kalian menangis, berdoa kepada Allah, merengek-rengek, meminta, memohon kepada Allah, tetapi tidak pernah dikabulkan. Dan itu adalah konsekuensi akibat dari meninggalkan berkontribusi dalam berdakwah, aktif dalam melakukan perbaikan. Wattaqu fitnah, takutlah kalian dengan fitnah. Jadi bagaimana takwa itu identik dengan tidak mendiamkan kezaliman. Takutlah dengan fitnah yang tidak hanya menimpa orang zalim saja, yang enggak zalim pun kena imbasnya. Maka ayat ini kalau kita baca dalam beberapa referensi tafsir dan yang lainnya, membuat heran istri Nabi yang bernama Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Ketika ada ayat ini dia heran, ya Rasulullah, afimus salihun, ya Rasulullah, bukankah di tengah-tengah masyarakat itu ada orang-orang yang soleh? Kenapa kok fitnah, azab, krisis itu tidak hanya menimpa orang zalim saja, yang melakukan kezaliman saja, yang lain pun kena imbasnya, kena dampaknya negatifnya? Bukankah di tengah-tengah masyarakat itu yang soleh? Kata Nabi, iya ada, idza kasrul khobat, tapi dominasi keburukan, dominasi kemungkaran, dominasi kezaliman itu begitu luar biasa, sehingga peran itu semakin mengecil dakwah itu. Atau juga pembiaran, ada yang mengerti membiarkan, ada orang yang soleh tapi pasif. Ini yang kemudian mengakibatkan munculnya azab Allah yang mengeneralisir, semuanya kena imbasnya. Maka disinilah takwa itu identik dengan tidak mendiamkan kezaliman dimanapun, sekecil apapun, karena Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita, mar'a minkum munkar, man. Di situ man sifatnya umum, tidak hanya ustadz, tidak hanya kiai, muballigh, siapa saja. Apa itu di rumah kemungkaran itu dimanapun, mar'a minkum munkaran, siapa saja melihat kemungkaran, falyughayyiru biyadihi, maka hendaknya ia berusaha dengan sekuat tenaga merubah dengan tangannya. Kalau dia punya kekuasaan dengan regulasi, dengan sistem aplikasi, dia kawal dengan kebijakan, dengan kekuasaannya, dengan tanda tangannya, dengan peraturannya. Wa illam yastati, kalau tidak mampu, fabi lisani, maka didatangi, dinasehati. Kalau enggak mampu, fabi qalbi. Kalau juga tidak mampu, tidak punya kesempatan atau tidak punya keberanian, maka paling tidak hatinya mengingkari itu. Tapi ingat, pengingkaran dengan hati itu kata Nabi, wadzalika adhaful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Kalau ada orang ada kemungkaran, kezaliman, kok kemudian diam, hatinya pun tidak memberontak, maka berarti ini sesuatu yang sangat tragis. Berarti imannya telah tercerabut dalam hatinya. Karena mengingkari dengan hati adalah adhaful iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, membantu kita untuk bisa memelihara takwa ini dan mewarnai perjalanan 11 bulan kita ke depan,
sehingga hidup kita diberkahi, rumah tangga kita diberkahi, pekerjaan kita diberkahi oleh Allah, kehidupan ekonomi kita diberkahi oleh Allah, dan kehidupan berbangsa bernegara kita diberkahi oleh Allah, dan akhirnya semoga dengan takwa itu kita semuanya dimudahkan Allah untuk masuk ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi'in alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.